A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, insyaallah saya akan menjelaskan mengenai ini bersusah payah mencari ilmu. Mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari berbagai daerah, berbagai latar belakang yang mungkin secara biaya juga sulit, waktunya sulit gitu ya, mau nikah nggak bisa-bisa gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ya teman-teman sekalian, saya akan menceritakan dua kisah di antara kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu. Kisah yang pertama yang sudah masyhur sebetulnya itu kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari namanya kan kita sudah tahu beliau ini asalnya bukan dari Arab sebenarnya, tapi dari Persia, dari Iran. Yang kira-kira kalau kita ibaratkan ya dari Indonesia ke India lah itu jaraknya, jauhnya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan Salman itu bukan orang sembarangan. Beliau itu anak pemimpin lokal yang dalam satu riwayat digambarkan dia ini anak pemimpin agama lokal. Ada juga yang mengatakan pokoknya dia ini bangsawan, artinya dia punya semua privilege untuk sekedar menjadi orang yang dihormati di negeri asal dia. Hanya suatu ketika dia merasa ini ada yang aneh dengan agama saya. Gitu loh. Ada yang aneh dengan agama saya karena apa? Saat itu orang-orang Persia menyembah api. Ya kan? Ya karena kan api kan menakjubkan, dahsyat gitu ya, panas, bisa digunakan untuk memasak makanan, di musim dingin menghangatkan, bisa digunakan untuk membakar musuh, berperang dan lain-lain sebagainya kan. Bagi mereka api adalah Tuhan itu sendiri ya. Dan kita berlindung dari itu semua. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Salman itu ketika mau berangkat beribadah, nah ini namanya hidayah itu kita tidak bisa mengetahui bagaimana turunnya. Yang penting kita usahakan aja. Kalau kita sudah tahu, nangkep dapat hidayah, kejar terus hidayah itu. Ketika Salman itu berangkat mau ngaji, ceritanya ngaji ke pendeta-pendeta api itu, ada satu pendeta saat itu agamanya agama Hanif yang merupakan agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendeta agama Hanif ini singkat cerita ngaji dan kemudian Salman Al-Farisi tertarik karena ajaran-ajaran pendeta ini kok kelihatan lebih logis begitu. Sama seperti kita melihat ajaran-ajaran agama selain Islam kan kelihatan gak logis ya. Kelihatan aneh-aneh ya. Mungkin ada beberapa agama yang mungkin masih menyembah binatang, memuliakan kotoran binatang dan lain-lain sebagainya. Memang dalam Islam misalnya air kencing onta itu berkhasiat obat, akan tetapi kan itu digunakan bukan dalam ritual ibadah gitu ya. Itu hanya sebagai ya sudah obat saja gitu loh. Atau misalnya dalam Islam pun ada air Zam-Zam dan itu kedudukannya tidak sama seperti air dalam tanda kutip air yang disucikan oleh agama lain, itu air suci dan menyucikan biasa, akan tetapi memiliki berkah saja gitu loh. Bukan berarti kemudian air itu punya harus disembah, dimuliakan dan lain sebagainya, ada kadarnya, tidak seperti di agama yang lain ya. Nah, Salman Al-Farisi tertarik, kemudian singkat cerita, Salman Al-Farisi itu ngaji sama si pendeta ini. Nah, teman-teman sekalian, tapi ternyata gitu kan, ketika Salman akhirnya sudah meninggalkan semua privilege dan lain-lain sebagainya, ternyata Salman ketahuan oleh orang tuanya. Orang tuanya kan tadi pembesar agama Majusi dan pembesar kerajaan Persia kan. Akhirnya itu Salman diikat, ya. Salman itu sampai di rumahnya itu Salman itu dipenjara di dalam rumahnya. Berhasil melarikan diri, ya Salman nggak bisa lagi pendeta itu kan karena sudah ketahuan. Salman berangkatlah ke seorang pendeta yang merupakan circle halakoh dari si pendeta pertama tadi. Ini kan masa fatrah, ya. Ini masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, tapi Rasulullahnya sudah lahir, ya sudah ada. Cuman belum diutus, belum menerima wahyu. Ini orang semua tuh bingung, ini kebenaran tuh dari mana? Dan ada orang-orang yang memiliki kepingan-kepingan kebenaran itu. Mereka hanya mengetahui la ilaha illallah, mereka hanya mengetahui Isa Rasulullah. Dan kemudian mereka hanya mengetahui Nabi Ibrahim Rasulullah. Cukup sampai di situ taunya, gitu ya. Mereka tidak tahu bagaimana cara sholat. Mereka tidak tahu tuh bagaimana cara aneka aturan-aturan fikih. Mereka tidak tahu tuh bagaimana zat Allah dan seterusnya, ya, kecuali pokoknya satu esa. Udah itu aja taunya. Ya.
Kemudian Salman bergurulah sama pendeta ini, yang si pendeta ini tadi merupakan cycle lah. Ibaratnya kita berguru sama ustadz, nah ini temennya. Sesama dulu dia berguru sama gurunya juga gitu. Kemudian ternyata ya sekian lama gitu kan, gurunya ini punya satu hal yang hanya Salman yang mengetahui. Apa itu? Menggelapkan dana donasi. Nah ini, menggelapkan dana donasi. Ini tenang aja, cerita-cerita yang berkembang sekarang udah terjadi 1400 tahun lebih lalu. Ini gurunya ini agamanya agama tauhid, ya agama tauhid lah, tapi menggelapkan dana donasi dan masyarakat kan memuliakan dia gitu kan. Ketika si gurunya ini akhirnya meninggal, barulah Salman tuh membuka rahasianya gitu loh. Salman ini nggak mau mensolatkan, ya tentu mensolatkan dalam agama fatrah gitu, bukan agama Islam ya. Tidak mau mengurus jenazah gurunya ini, barulah ketika jenazah sudah dimakamkan dan lain sebagainya gitu ya, udah diurus lah, belum dimakamkan. Dibuka oleh Salman nih loh, di dalam biara tempat kita beribadah selama ini ada harta yang dipisahkan menjadi harta pribadinya. Ternyata ada penggelapan donasi. Nah gitu loh, akhirnya Salman setelah menciptakan perubahan di kotanya tadi gitu ya, tapi tidak mengakibatkan orang-orang tadi mengingkari Allah gitu ya, hanya melokalisir itu sampai dengan mengingkari perbuatan gurunya tadi. Salman cari guru lagi. Di sini nih titik sedihnya. Ini kan masa fatrah ya, masa-masa orang-orang terakhir yang mengetahui ajaran Nabi Isa. Itu pun taunya cuma la ilaha illallah aja gitu loh. Sudah nggak tahu ajaran-ajaran lainnya selain akhlak lah tentu saja gitu ya. Dan saat itu pun orang-orang itu ya bukan berarti orang itu berilmu, akan tetapi hanya mengetahui kepingan-kepingan ajaran Nabi Isa tadi loh. Salman berguru ke satu orang dan orang ini kemudian usianya sudah tua. Orang ini ketika nanti sakaratul maut tuh bilang, "Wahai Salman, aku nggak tahu lagi siapa yang agamanya sama dengan kita berdua." Coba bayangin, antum ada di sebuah zaman yang guru antum tuh bilang, kita nggak tahu lagi nih siapa lagi selain kita yang agamanya sama dengan kita. Tapi ada satu temenannya dulu, gitu. Satu temenannya dulu sama-sama kuliah di situ atau sama-sama gurunya di situ juga. Antum cari orang itu, dulu sih alamatnya di situ, random. Pokoknya ada disebutkan sebuah kota. Lalu ketika gurunya itu meninggal, Salman pergi ke sana. Terus begitu terulang sampai 3 kali, antum bayangin. Jadi saat itu ternyata Salman hanya menemukan 3 orang saja yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti milah Ibrahim atau minimal mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Minimal seperti itu. Ya, itu pun mengikuti ajaran Nabi Isa bukan berarti agama Kristen, bukan, agama tauhidnya gitu ya. Agama tauhidnya. Sampai di gurunya terakhir, ini serunya. Sampai di gurunya terakhir, "Wahai Salman, saat ini selain kita berdua sudah nggak ada lagi orang yang agamanya sama dengan kita." Coba bayangin. Antum berguru sama orang, terus guru itu bilang, selain kita berdua sudah nggak ada lagi orang yang agamanya sama dengan kita. Sudah tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana perasaan antum? Misalnya antum ngaji di RQ nih, nanti menjelang akhir zaman. Selain kita berdua sudah tidak ada lagi yang bisa menghafal Al-Qur'an. Antum 30 juz, anak 30 juz, udah tidak ada lagi di dunia ini. Coba bayangin, perasaan antum gimana saat itu? Antum meninggal selesai. Datang angin merah nanti. Ya. Antum meninggal tuh datang angin merah gitu ya, api dari basroh gitu. Wah. Ini terus kemudian gurunya sebelum wafat juga memberikan petunjuk, tapi ini tanda-tanda alam sudah menunjukkan ya, tanda-tanda yang ditinggalkan oleh para nabi sampai dengan Nabi Isa alaihi salam sudah menunjukkan bahwa nabi terakhir itu sudah diutus. Di dalam kitab yang kita pelajari, nabi itu akan datang ke sebuah tempat yang ada bukit-bukit batu berwarna hitam, ada kebun kurma, ada sungai di tengahnya, bla 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 kan. Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya tahu rumahnya di mana, ciri-cirinya gimana, sampai cara nengoknya gimana, ukuran tangannya gimana, matanya seperti apa. Tahu mereka. Nah, Salman diberikan beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu, beliau ini kalau dipanggil tuh nggak mau nengok kepalanya aja, tapi badannya juga. Ciri-ciri yang kedua, beliau ini nggak mau makan sedekah, maunya makan hadiah. Karena apa? Diharamkan bagi para nabi menerima sedekah. Ciri-ciri yang ketiga, ya ini yang paling yang paling spesifik. Ada tanda kenabian di belikatnya. Ini di belakang sini nih. Tanda kenabian itu yang masyhur bentuknya seperti burung dara, telur burung dara. Ada lagi yang mengatakan seperti ada bulatan berambut. Nah, nanti tergantung teman-teman mengambil yang mana. Ada beberapa pendapat. Kemudian Salman ceritanya ketika sudah gurunya meninggal, dia menjual semua hartanya, lalu kemudian dia berazam, pokoknya saya mau cari ilmu, saya mau menyambungkan sanad saya kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman itu, tapi nggak tahu gimana caranya, saya dari tempat ini harus berangkat ke Madinah.
Dia jual semua hartanya, lewatlah segerombolan kafilah Yahudi, kafilah dagang, ditanya oleh Salman, kalian mau kemana? Mau ke Yathrib, ya, yang sekarang jadi Madinah. Mau ke Yathrib. Nah ternyata, betul, kebetulan sekali, karena disitulah Nabi akhir zaman nanti akan muncul. Salman ikutlah kepada kafilah itu dengan memberikan semua hartanya itu sebagai bayaran, sebagai ongkos lah. Ternyata di tengah perjalanan dikhianati. Salman tuh diikat, malah dijual sebagai budak. Coba bayangin. Nah kalau kita potong ceritanya sampai di sini, antum kira-kira ketika menuntut ilmu, dapat kecelakaan, apalah gitu, kecelakaan motor gitu ya, hujan, macet, apalagi orang tua antum tiba-tiba tidak mengizinkan gitu kan, antum mau nikah lah gitu. Iya kan? Waduh, ngebet nih nikah nih, umur udah berapa? Udah 20. Ada yang umur 20 di sini? Enggak ada ya. 22. Ya. Wah, mau nikah, mau ini, mau itu, apa segala macam. Tapi antum pernah nggak mengalami seperti yang Salman alami, ya? Salman radhiyallahu anhu itu di tengah perjalanan menuntut ilmu dia diikat. Lalu kemudian pasti kalau kita adalah Salman, kita akan bertanya, ya Allah, saya ini kan menuntut ilmu, saya ini mau mencari berkahmu, saya ini mau mencari pemuliaan darimu, saya mau mencari janjimu, ya Allah, tapi kenapa aku dipersulit sampai seperti ini? Dalam hal ini Salman sudah mengalami 3 ujian. Ujian pertama ketika dia menuntut ilmu, ya kan, dia dipenjara oleh orang tuanya. Lepas dari ujian pertama, dia dapat ujian kedua yang sulit ini. Gurunya menggelapkan dana donasi. Ujian ketiga, udah mau ketemu sama Nabi akhir zamannya, masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Dijual sebagai budak oleh orang yang tadinya membawa dia ke Madinah. Coba bayangin. Maka dengan demikian kita jadi ingat satu ayat dalam surat Al-Baqarah, meskipun konteksnya peperangan tapi relevan ternyata buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Kita ini kan ngiranya tuh masuk surga aja gampang aja kan. Cari ilmu tuh gampang. Ya, nanti berkeluarga lah insyaallah Allah akan memberikan karunia-Nya. Ya kan? Atau pokoknya jalan aja terus gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian tuh seringkali kita mempertanyakan kembali, ya Allah, benarkah ini kemauanmu gitu loh. Aku ini kan menuntut ilmu. Seakan-akan kita tuh menggugat Allah. Aku ini menuntut ilmu, ya Allah. Aku ini sedang berusaha menambah ilmuku. Aku ini sedang menjalankan agamamu. Kenapa engkau persulit, ya Allah? Nah, tapi Salman bertahan gitu loh. Sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar datang ke Madinah, Salman itu lagi kerja sebagai budak nanam pohon korma. Nah, sebagai tebusan atas kebebasannya, Salman itu nawar kepada majikannya orang Yahudi tadi untuk menanam sekian pohon kurma. Dan akhirnya para sahabat itu mendonasikan semua pohon kurma yang mereka punya, lalu kemudian ditanamlah di tempat orang Yahudi itu dan Salman pun akhirnya bebas. Coba antum pernah nggak membayangkan seperti itu? Antum sampai harus kehilangan kemerdekaan, sampai harus kehilangan uang banyak apa dan lain sebagainya untuk sekedar menuntut ilmu, dan terbukti Salman ya diangkat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu orang yang tidak berhubungan nasab, akan tetapi dianggap sebagai ahlul bait. Karena ada beberapa orang dianggap ahlul bait meskipun tidak berhubungan nasab, di antaranya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu misalnya. Ummu Aiman radhiyallahu anhu itu dianggapnya sebagai ahlul bait oleh beberapa ulama. Ya kan, dengan perkataan Rasulullah, ummi ba'da ummi, dan seterusnya. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Apapun ujian yang menimpa kita dalam menuntut ilmu, kalau Anda yang sudah menikah, ujian istri ada aja. Ya. Antum yang belum menikah, mungkin nanti ujiannya tadi ngelihat teman nikah, apalagi nih hari Sabtu, hari Minggu, jadwalnya orang kondangan. Antum malah nuntut ilmu gitu kan, apalagi yang nikah itu yang antum sukai dulu di ma'had. Itu ujian, ya Allah, apakah keputusan saya untuk lanjut mondok itu benar? Karena orang-orang yang aku cintai sekarang sudah menikah, ya Allah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang di antara kita yang mungkin pernah mengalami kehilangan sebagaimana yang dialami Salman Al-Farisi. Dan antum beruntung di sini dapat syekh-syekh, dapat guru-guru yang amanah. Bagaimana kalau antum jadi Salman Al-Farisi? Apakah antum mungkin tidak kehilangan kepercayaan kepada Islam? Dapat guru, gurunya menggelapkan donasi. Nah, iya kan? Antum beruntung di sini ketemunya sama syekh, ketemunya sama orang-orang yang lurus, gitu ya. Ketemu sama orang-orang yang insyaallah berilmu dan berkah ilmunya, ya. Kira-kira itu, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi jadi tambahan ilmu buat kita, jadi wasilah hampuran juga buat anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh, soal jawab. Betul. Gimana? Ada yang benar-benar ada yang menikah hari ini? Tenang, dicarikan nanti sama satu FK. Nggak, padahal sering-sering aja. Atau ada yang mau sharing, Ana pernah mengalami hambatan ini ketika menuntut ilmu, gitu.
sharing aja. Di sini yang apa alamat aslinya paling jauh siapa? Dari mana? Oh, Masya Allah, Gorontalonya mana? Oh, di Kota Tengah, masih kota ya? Ya, ada beberapa proyek di sana. Anda bikin rumah Quran tapi di Dusun Waulu, di Bone Bolango. Jauh 2 jam. Ya, ini orang kayak antum nih, antum mungkin perjalanannya sudah mirip dengan sahabat-sahabat Nabi yang mesti hijrah. Oh, ya kan rihlah ilmiah gitu loh. Ya, tetap aja namanya rihlah kan. Antum kan nggak bisa suka-suka hati pulang kan, nggak kayak orang Bekasi, Depok gitu kan. Kalau orang Bekasi, Depok kan suka-suka hati pulang kan. Ngetep 3.000 udah sampai rumah. Antum kan ngetep 3 juta. 1.000 kali lipat biaya yang antum keluarkan, maka sudah semestinya effort yang antum keluarkan juga 1.000 kali lipat untuk menebus biaya itu. Gitu. Nah, antum-antum yang tinggal di Depok ke Bekasi harusnya malu. Gitu kan ada orang jauh-jauh ke sini mencari ilmu, tapi kenapa antum yang dekat di sini malah dikit-dikit pengen pulang? Ya kan? Mentang-mentang mungkin ya ada keringanan, libur apa segala macam dengan mudahnya pulang atau ya mungkin malah bermalas-malasan gitu ya. Mungkin tadi kan hambatan, bagaimana sih Salman tuh menerima hambatan itu gitu, maksudnya menerima ujian itu, dan mungkin bagaimana cara kita ketika kita dihadapkan dengan hambatan itu. Sebetulnya tidak ada satu penjelasan dari teks ya, artinya nasnya itu kita hanya bisa menyimpulkan ini adalah istiqomah gitu loh. Ketika dan gini, antum lagi asik-asik nyembah api, terus iya kan, ini lagi asik-asik nyembah api, denger ada orang ceramah, kok tertarik? Lah kita khotbah Jumat tidur. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan orang bisa tertarik terus kemudian pengen masuk Islam gara-gara mendengarkan satu khotbah randomly khotbah di sebuah jalan gitu loh. Iya kan? Antum lagi asik-asik yang menyembah sesuatu selain Allah gitu kan. Apalagi kalau bukan hidayah gitu loh. Ya kan, apalagi kalau bukan hidayah. Satu itu, memang ini kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memang rata-rata orang-orang semacam ini itu punya neraca keadilan dalam hatinya sehingga memudahkan hidayah itu masuk. Nah, neraca keadilan ini berupa akhlak yang baik, berupa takaran baik dan buruk yang jelas, bahwa Salman itu tidak pernah menzalimi orang, Salman itu tidak pernah berbuat kecurangan apa dan lain sebagainya, menyebabkan dia merasa pada dasarnya ada kesamaan dasar antara fitrahnya dia dengan Islam. Nah, penting sekali untuk mengembalikan, men-setting ulang akhlak antum, perilaku antum, cita-cita antum kembali kepada fitrah. Gitu loh, bukan pada persoalan harta, bukan pada persoalan akhwat, bukan pada persoalan yang lain-lain, tapi setel ulang kepada fitrah. Dengan itu kita sudah membersihkan jalan agar hidayah itu masuknya dengan lancar. Yang kedua, gitu ya, tentu setelah hidayah itu datang, nggak cukup kan hanya ketemu dengan hanya hidayah sudah. Tapi Salman memanjakan hidayah itu dengan cara apa? Ketemu sama gurunya. Sampai mengendap-endap kan, dia harus di jam-jam dia harus nyembah api, dia terlambat untuk apa? Menemui si pendeta tadi. Dan kalau ditahan sama orang tuanya atau terlambat menemui orang tuanya, dia bilang ketahan tadi pas nyembah api, entah kebakar atau apalah gitu ya. Nah itu loh, itu yang kuncinya gitu loh, istiqomah. Jadi antum bisa nggak membayangkan satu kondisi lagi jalan gitu loh, lagi jalan tiba-tiba ada syekh ceramah, random ceramahnya, antum merasa ya apa nih, langsung duduk di situ, antum tiba-tiba langsung ini kayaknya yang anak cari gitu loh, langsung antum ikuti itu. Kebayang nggak? Kebayang kan? Nah itu ya kekuatannya, apalagi kalau bukan yang namanya istiqomah. Meskipun setelah itu Salman nyari guru sehingga dakwah dari guru-gurunya itu, ilmu dari guru-gurunya itulah yang menyebabkan Salman semakin istiqomah. Itu. Lagi Betul, nggak apa. ngomong di sini, dia di sini terbang lagi ke negara lain. Nah, Kalau betul. misalkan kita dihadapin sama dua pilihan dan pilihan itu tuh sangat berat banget. Misalkan ya kayak tadi antara menuntut ilmu sama hal lain atau enggak sama misalkan halangan finansial misalkan atau ada halangan izin orang tua atau segala macam. Nah itu tipsnya gimana buat kita tuh milih biar pilihan kita tuh enggak salah pilih gitu, takutnya Oke. menentukan masa depan kita.
eh, para sahabat tuh menjelaskan ketika Rasulullah dihadapkan dengan hal yang seperti itu, maka Rasulullah itu mengambil pilihan yang paling mudah. Pertanyaannya sekarang, apa yang paling mudah itu? Pertama, yang paling kecil dampak mudaratnya. Tuh. Yang paling kecil dampak mudarat itu misalnya begini, antum nggak punya uang, ya kan? Berarti antum nggak punya kuasa, gitu ya. Antum nggak punya uang nih. Antum nggak punya uang, tapi antum mau nikah, ya kan? Nah, sedangkan ketika antum nikah nanti sudah jelas nih kayaknya akan fakir jadinya. Sedangkan ketika antum nggak nikah, saya tidak jadi fakir. Artinya saya menjadi muzaki. Ketika saya nikah nanti saya malah jadi mustahik. Mending jangan nikah dulu. Gitu loh. Terus gimana dengan hadis riwayat Imam Muslim yang ada sahabat kok pakai hafalan Quran aja bisa nikah? Ya, tapi ada juga sahabat-sahabat yang lain oleh Rasulullah didiamkan. Rasulullah bertawakuf dengan kefakiran mereka dan tidak menikahkan mereka. Karena jangan sampai timbul gelombang rumah tangga miskin nanti jadinya di Madinah pada saat itu. Ya, nah yang sekarang ini ya, mana pilihan yang paling mudah dan tidak menimbulkan dampak lanjutan yang berakibat antum menjadi semakin sulit. Nah, itu azan ya. Oke, mungkin ini kan azannya dekat sini ada ya? Ada ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua gitu ya, pilih mana yang mudaratnya paling kecil. Tadi yang paling mudah, ini yang mudaratnya paling kecil. Tuh ya. Misalnya antum menuntut ilmu, kan menuntut ilmu tidak ada mudaratnya gitu loh. Selain menjauh dari orang tua, uzlah lah gitu ya. Tapi kalau misalnya antum harus, aduh ini ada tawaran kerja, kan kalau kerja punya uang, kalau punya uang bisa nikah. Tapi dengan demikian nanti hafalan terbengkalai apa dan lain sebagainya, sudah jangan. Selesaikan dulu. Itu ya kira-kira. Umur antum berapa? 20, masih 20 kan? Selesaikan dulu satu ilmu yang mau antum cari. Setelah itu baru terfokus untuk bekerja dan menikah. Itu. Atau udah nikah? Belum. Oh, belum. Ya. Puasa aja dulu kan. Puasa itu kan wija. Gitu ya, menjaga benteng lah.